atau tepatnya pada Minggu dini hari, terduga pelaku A, warga Tulung Agung, sudah lebih dulu dicokok petugas dari tempat persembunyiannya dan kini sudah diamankan di Polda Jatim. Kisah tragis wanita dalam koper di Ngawi, hidupi 2 anak dan nenek, kini tewas di tangan kekasih. Warga Desa Dadapan, Ngawi, Jawa Timur, Kamis pekan lalu dikejutkan dengan penemuan mayat dalam koper tanpa kepala dan kaki. Koper berisi mayat yang diduga korban mutilasi teronggok di selokan di desa tersebut. Dari keterangan yang dihimpun polisi, korban diketahui bernama Uswatu Hasanah, berusia 29 tahun, warga Garum, Kabupaten Blitar. Korban diduga dibunuh dan dimutilasi oleh A, yang merupakan kekasih atau suami sirinya. Sebelum ditemukan tewas dimutilasi, korban diketahui sempat pamit kepada keluarganya, namun tidak menyebutkan tujuannya kemana. Tidak heran jika keluarga kaget dan syok saat mendengar kabar korban tewas dimutilasi, bahkan dimasukkan ke dalam koper. Mirisnya lagi, korban yang merupakan tulang punggung keluarga meninggalkan 2 orang anak berusia 7 dan 10 tahun. Tadi kan buang sampah, terus kebetulan mau cuci tangan di sungai, terus saya lihat ada paketan, kayak semacam paketan lah, terus akhirnya saya angkat nggak kuat, apa itu saya minta bantuan sama adik, oh iya ternyata betul berat kan gitu, terus apa itu pas adik datang, dia balik lagi bawa gunting, saya penasaran tahu saya buka isinya apa gitu. Yang kelihatan jelas selimut, terus warna apa? Selimut agak putih, agak suram, terus apa itu sepatu wanita dan juga sekilas ada bentuk tubuh. Kesedihan keluarga kerabat dan para tetangga pun mewarnai pemakaman almarhumah di TPU Sidodadi, Blitar, Jumat malam lalu. Pasalnya, almarhumah dimakamkan dengan organ tubuh tak utuh lantaran saat itu potongan kepala dan kakinya belum ditemukan. Lantas, kapan terakhir kali keluarga bertemu dengan korban? Ya kaget, sedih, terus campur aduk mas. Ya diserahkan ke pihak yang berwajib. Saya yang mengasuh anaknya. Berapa anaknya? Anaknya 2, 7 sama 10 tahun. Kalau pamannya terakhir itu mau kemana? Mau keluar kota. Keluar kota. Iya, tapi kotanya mana nggak nyebut. Mulai nggak bisa dihubungi hari aku menghubungi ini Senin, aku Selasa. Langsung nggak bisa dihubungin ya? Nggak bisa dihubungin, WA cuma tentang aku sampai sekarang. Melihat berita-berita seperti ini membuat aku miris ya, karena kayak semakin banyak kejahatan yang bisa kita temuin dan apalagi untuk kita perempuan tuh menjadi peringatan bahwa ruang amannya perempuan tuh semakin sedikit, bahkan kayak kita juga nggak bisa tahu siapa yang baik, siapa yang sebetulnya ada niatan buruk gitu. Ini cukup miris ya aku. Dan setelah beberapa hari melakukan pencarian, polisi akhirnya menemukan potongan kepala dan kaki korban di 2 lokasi berbeda. Potongan kepala korban yang terbungkus plastik ditemukan di wilayah Curug Bang, Desa Slawe, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Minggu pagi. Sementara potongan kaki korban ditemukan di Trenggalek siang harinya. Sebelumnya, atau tepatnya pada Minggu dini hari, terduga pelaku A,
warga Tulungagung sudah lebih dulu dicokok petugas dari tempat persembunyiannya dan kini sudah diamankan di Polda Jatim. Gue harap ini nggak akan terjadi lagi sampai berending. Khusus benar-benar kalau misalnya bisa emang dia langsung diadili, karena negara kita negara hukum, jadi gue harap dia dapat hukuman yang sepantas-pantasnya. Isak tangis warnai pemakaman 2 pramugari korban kebakaran dahsyat Glodok Plaza dengan kondisi tak utuh di dalam peti. Sementara di tempat berbeda, setelah akhirnya berhasil diidentifikasi, 2 pramugari korban kebakaran Glodok Plaza akhirnya diserahkan kepada keluarga. Duka, isak tangis, dan jerit histeris mewarnai penyerahan jenazah Osima Yukari, pramugari yang menjadi salah satu korban tewas dalam kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza tanggal 15 Januari lalu. Ya, histeris keluarga mengiringi dinaikannya peti jenazah Osima Yukari ke ambulan yang telah menunggu di depan ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu malam. Ibunda korban tampak terus berlinang air mata saat proses penyerahan jenazah putri tercintanya berlangsung. Lara juga memayungi keluarga, kerabat, dan handai tolan saat jenazah disolatkan di rumah duka sebelum dibawa ke pemakaman umum Desa Bangunsari, Kendal, Jawa Tengah untuk dimakamkan Minggu pagi. Osima Yukari pinta Lagi-lagi kita nggak pernah tahu umur itu sampai kapan, kita harus selalu siap dengan apapun kondisinya. Tapi untuk kejadian ini saya tentunya sebagai manusia sangat prihatin, mendoakan yang terbaik juga. Semoga amal ibadahnya diterima, kemudian pastinya keluarga juga diberikan ketabahan gitu ya untuk menghadapi ujian ini. Selang beberapa saat kemudian, giliran jenazah pramugari lainnya, yakni Aulia Belinda, yang juga diserahkan kepada pihak keluarga. Duka yang sama memayungi keluarga mendiang Aulia Belinda saat prosesi penyerahan jenazah berlangsung. Ibunda korban tampak tak kuasa menahan tangisnya saat peti jenazah berisi jasad putri tercintanya dinaikkan ke mobil ambulans. Dan setibanya di kampung halamannya di Toraja Minggu kemarin, jenazah Aulia Belinda langsung dimakamkan di Patane atau rumah kuburan khas masyarakat Toraja.